Utang belum besar, dan utang pun Cina ini tidak tertarik utangnya pemerintah, tidak tertarik juga beli SBN sejauh ini. Sehingga utangnya adalah kepada swasta. Kepada swasta tentu dikaitkan dengan proyek investasi dia tadi. Dia melakukan investasi, di bagian yang dia investasi itu, dia juga kasih utangan. Ya, contohnya kereta Cina itu, dia ada investasi, ada juga ngutangi. Kita sebut contoh di depan mata saja lah ya tadi, proyek kereta cepat atau beberapa proyek pertambangan. Ya kan, BUMN beralasan mendapat penugasan dari pemerintah, duitnya nggak cukup. Yang tanda tangan menteri. Nah, dia harus menerima investasi, dia juga harus menerima utangan. Kalau misalnya kita ikut BRIC dengan posisi kita sangat bergantung kepada Cina seperti itu, ya kalau sederhananya kita mau menggantungkan masa depan kita kepada Cina, bukan kepada BRIC sini. Ya emang si OECD, Amerika dan kawan-kawan di sana harus kita hitung, ada Jepang. Kalau disederhanakan saat ini dalam hal perdagangan barang kita bergantung pada Cina. Tapi dalam hal investasi, pasar uang, keluar masuk cadangan devisa, yang beli SBN, yang beli saham, keluar masuk asing, itu kita banyak bergantung pada Amerika dan gengnya itu OECD, Amerika, Inggris. Dahulu sempat diberitakan soal hidden debts. Cina tidak hanya kepada Indonesia. Dulu ada laporan di tahun 2021 kalau tidak salah dari ED itu memberikan laporan yang sensasional lah ya. Tapi ini juga kita sebagai ekonom juga harus kritis ya. Itu kan memang ada pesan sponsornya kan anti Cina. Bahwa ada hidden debt Cina kepada banyak negara di mana dia tidak dicatat sebagai utang pemerintah. Bahkan tidak termonitor oleh data utang internasional dalam konteks karena utang internasional kan terhadap utang sektor publik. Karena dia mengutanginya bisa kepada BUMN di berbagai negara, bisa kepada pihak swasta di negara tersebut, macam-macam bentuknya. Apakah itu akan berpengaruh kepada APBN? Ya ini debatable ya. Bahwa kalau dia waiver dia dinyatakan ditanggung ya langsung. Tapi kalau dia tidak dinyatakan waiver pun berdampak juga. Buktinya kereta cepat tidak dijamin, tetapi ketika bermasalah mau tidak mau harus ada penyertaan modal. Tidak langsung membayari utangnya, tapi menambahi modal si BUMN yang berutang kepada Cina tersebut. Proyeknya dalam hal ini. Mari kita lihat angkanya ya. Yang biru adalah Cina, yang orange adalah Hong Kong. Ketika Pak Jokowi baru memulai, utang kepada Cina itu 6.883 juta ya, berarti 6,88 miliar dolar. Per September 2024 tadi, akhir September itu 21,14 miliar dolar. Berarti ya 3,5 kali lipat kan naiknya. Kemudian yang dari Hong Kong, ketika Pak Jokowi memulai, itu 6,68. Sekarang 18,11 miliar dolar. Jadi kita dalam hal swasta ini memang kepada Cina ini banyak. Saya bahas sedikit soal hidden debt dahulu. Ini isu dahulu tapi mungkin perlu diangkat kembali ya. Jadi menurut riset Data pada tahun 2021 ya, 2020 kalau tidak salah, itu riset dilakukan atas data tahun 2000 sampai dengan 2017. Menurut riset Data tersebut ditemukan jenis-jenis utang yang merupakan bagian dari strategi pengembangan Belt and Road Initiative kan ya, BRI-nya Cina itu menurut Data itu tersembunyi karena tidak tampak sebagai utang pemerintah. Utang pemerintah negara yang diutangi juga kurang terdeteksi dalam sistem pelaporan debitur Bank Dunia. Ini menarik ini. Nah, diberikan ke pihak Cina secara tidak langsung pada pemerintah, melainkan melalui beberapa institusi dalam negara pengutang. Bisa melalui perusahaan negara BUMN ya. Tapi ini sekali lagi ini studi bukan tentang Indonesia, ini tentang semua negara yang punya hubungan utang piutang dengan Cina. Ada yang menarik special purpose vehicle, ada perusahaan patungan dan swasta. Nah, menurut laporan itu Indonesia itu ada utang hidden debt-nya juga 17,28 miliar pada tahun 2017. Tadi data kita yang tahun sekarang itu 22,17, lebih banyak 5 miliar dolar ya. Ini kan data 2017. Riset Data itu memperoleh data itu dengan mencermati 257 proyek terkait pendanaan dari Cina selama 2000 sampai 2017. Saya kebetulan baca ya, kemudian lihat data Excel-nya. Ya bisa juga sih yang tidak setuju ada, tapi memang cukup menarik data-data dia. Nah, salah satu yang disebut-sebut di situ belum selesai nih waktu itu kereta cepatnya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung itu, proyek kereta api cepat Cina. Nah, tetapi saya berpendapat sebetulnya nggak hidden banget. Karena di data yang ini tadi
Nah, sebenarnya itu ada, karena kan swasta. Cuma saya tidak persis tahu ya. Ini kalau kita lihat di sini di 2017 belum sampai kan segitu. 2017 menurut data ini hanya di kisaran 14 itu tadi kan 17 tuh. Lagi pula data ini agak confuse ya. Dia tidak data, bukan confuse sih, dia tidak data outstanding. Data sekian tahun itu berutang berapa. Kalau berdasarkan itu data ini sudah benar. Hidden debt itu tidak tercatat sebagai utang pemerintah, tapi tercatat sebagai utang swasta. Nah, jadi yang concern terhadap ULN baik itu pemerintahan swasta itu Bank Sentral BI gitu ya. Ya, Bank Sentral sebenarnya sayangnya tidak banyak menjadi pembicaraan publik. Nah. Kalau pemerintah bilang utang luar negeri pemerintah, karena berbicara tentang utang luar negeri swasta yang padahal mereka juga dari BUMN. Ya, ini perlu diingatkan kepada para pemirsa ya, karena terutama netizen yang galak-galak ini kadang. Bedakan antara utang pemerintah dengan utang luar negeri. Government debt, central government debt dengan external debt. External debt atau utang luar negeri itu terdiri dari dua lah sederhananya. Satu kelompok pemerintah ditambah Bank Indonesia, yang satu swasta. Berarti kan tidak seluruhnya utang pemerintah, separohnya aja. Kemudian utang pemerintah tetapi di sisi lain tidak hanya utang luar negeri, tapi juga ada utang dalam negerinya. Jadi dia beriris tapi tidak sama. Tambahan info yang perlu dicermati adalah di antara utang luar negeri swasta itu adalah BUMN. Nah, BUMN-nya itu sudah mencapai kurang lebih 24% sekarang ini dari total swasta. Nah, sayangnya kita mungkin perlu tambahan riset ini kalau mau menelisik yang Cina ya. Mungkin kita ngelanjutin data itu bisa nanti kita cek satu-satu. Yang penting kita sudah melihat bahwa ada 3 hubungan antara Indonesia dengan Cina kalau yang bisa kita analisis. Hubungan perdagangan barang, ekspor dan impor, di mana tadi kami sudah punya kesimpulan sejauh ini Indonesia tidak buntung, tetapi juga tidak terlalu diuntungkan. Dan ke depan berpotensi buntung, mengingat konstruksi yang kita ekspor itu lebih rentan dibandingkan barang yang kita impor. Berarti kan ke depannya kalau tidak hati-hati, hubungan dagang kita ini makin merugikan Indonesia. Yang kedua adalah penanaman modal asing, ya enggak? Dari situ tadi memang belum sedominan perdagangan. Perdagangan tadi ekspor kita kurang lebih 25%, impor kita mencapai 34-35%. Jadi betul-betul kita punya hubungan yang sangat bergantung Cina. Dari sisi penanaman modal, belum. Penanaman modal kita masih tadi di kisaran berapa? 10% ya. 10%. Dan tetapi kalau ditambahkan dengan Hong Kong ya 20%. Tergantung. Tadi yang dagang tadi kalau ditambahkan Hong Kong udah berat tuh kita. Tetapi urusan investasi Cina ini tidak hanya soal besarannya. Karakteristik investasi dari Cina itu kan berbeda dengan yang misalnya dari Jepang lah, terutama yang lebih tradisional berhubungan dengan kita sebelum Cina adalah Jepang. Salah satu ciri-cirinya itu adalah di mana Jepang tidak terlalu membawa tenaga kerja. Yang kedua, sedikit banyak ada transfer of knowledge dari Jepang. Dari Cina nyaris karena dia masuk ke sektor-sektor yang memang tidak memberikan kesempatan learning kan, yang ngapain juga learning, cuma gali tambang kok. Jadi kita untuk investasi kepada Cina ini yang diperlukan adalah kejelasan, ketegasan pihak Indonesia dalam hal ini otoritas mengatur perjanjian-perjanjian investasi yang melindungi kepentingan Indonesia ya. Tapi kita juga jangan menolak juga sih. Nah, yang ketiga adalah dalam soal utang ya. Utang belum besar dan utang pun Cina ini tidak tertarik utangnya pemerintah, tidak tertarik juga beli SBN. Nah, ini penting. Benar. Dia tidak tertarik sejauh ini. Sehingga utangnya adalah kepada swasta. Kepada swasta tentu dikaitkan dengan proyek investasi dia tadi. Jadi ini semacam strategi di mana dia melakukan investasi di bagian yang dia investasi itu dia juga kasih utangan, jadi dapat. Jadi dua hal itu ya. Contohnya kereta Cina itu dia ada investasi, ada juga ngutangi. Nah begitu. Nah dalam konteks utang ini menurut saya pemerintah harus lebih berhati-hati. Tapi susahnya adalah kan dia tidak ngutangi pemerintah. Nah yang bisa dikasih peringatan itu BUMN. Berarti pemerintah harus mengawasi BUMN kalau ngutang ke Cina itu seperti apa. Namun kalau kita lihat lagi si BUMN itu ngutang, kita sebut contoh di depan mata saja lah ya tadi proyek kereta cepat atau beberapa proyek pertambangan. Ya kan BUMN beralasan mendapat penugasan dari pemerintah, duitnya nggak cukup.
Yang tanda tangan menteri. Nah, dia harus menerima investasi, dia juga harus menerima utangan. Bright sedang menyusun kajian, nanti kereta cepat ini terlepas sekarang mungkin menyenangkan buat para netizen ya, naik kereta cepat, harus semua tahu juga dampak ekonominya ke depannya bagaimana kereta cepat itu. Nah, maka dari uraian semua itu, Indonesia memiliki risiko lebih tinggi dari Cina dalam hal kemitraan ini. Karena kita sangat bergantung kepada Cina, sedangkan buat Cina, Indonesia memang cukup penting karena lumayan juga nilainya, tetapi tidak menentukan kondisi perekonomiannya. Nah, dilihat dari sisi peluang, sekarang itu kan kritik namanya kita. Dari sisi peluang, ya memang penggunaan mata uang lokal, rupiah dan yen. Jadi tadi kalau kita berdagang atau investasi menggunakan atau utang rupiah dan yuan, itu akan mengurangi biaya. Karena kalau kita membayar utang maupun kita mengimpor dengan memakai dolar, itu kan kita dapat tambahan risiko dari volatilitas dolar. Nah, jadi ini sudah ide lama sebenarnya. Mengapa perdagangan dengan Cina ini tidak memakai lokal, jadi rupiah dan yuan hitungannya lah dua itu saja. Itu akan lebih menguntungkan. Nah, maka dari sisi ini kita tidak tahu nih apakah salah satu pertimbangan pemerintahan Prabowo yang mulai nampak sangat tegas ingin masuk BRICS ini adalah salah satunya terkait mata uang dan lagi terkait dengan tadi pembicaraan kita di atas tadi. Tetapi menurut saya kita harus hati-hati juga. BRIC ini kalau berdasarkan perhitungan teknis tadi menguntungkan lah, ya toh? Berarti kita bisa terutama tadi mata uang, kemudian kita juga bisa melakukan penanaman modal yang lebih terstruktur gitu ya, tidak hanya sekedar yang dipilih oleh Cinanya saja, tetapi juga mungkin berunding. Itu oke kalau BRIC pakai BRIC. Tetapi nanti dulu kalau misalnya kita ikut BRIC dengan posisi kita sangat bergantung kepada Cina seperti itu, ya kalau sederhananya kita mau menggantungkan masa depan kita kepada Cina bukan kepada BRIC sini. Nah, dan yang terakhir ya emang si OECD, Amerika dan kawan-kawan di sana harus kita hitung ada Jepang. Ya kita belum tahu Singapura bagaimana. Itu akan terjadi perang dagang itu nggak hanya ekspor impor ya. Karena kalau dari konstruk penjelasan saya tadi, kalau disederhanakan saat ini dalam hal perdagangan barang kita bergantung pada Cina. Tapi dalam hal investasi diperluas lagi dalam hal pasar uang, keluar masuk cadangan devisa, yang beli SBN, yang beli saham, keluar masuk asing itu kita banyak bergantung pada Amerika dan gengnya itu OECD, Amerika, Inggris dan seterusnya. Nah, maka apakah kalau kita ikut BRICS sudah diperhitungkan risiko itu? Atau pemerintahan Prabowo ini jago berdiplomasi, masuk dua-duanya, mengambil keuntungan dari dua-duanya, menurut perspektif kita. Tapi kita harus ingat, Cina punya karakter, punya sikap berpolitik kan. Nah, kita OECD nggak tahu. Nah, dengan adanya kemenangan Donald Trump ini, umpama Amerika lebih protektif, seperti yang dijanjikan dia di kampanye, maka kemungkinan kita lebih dekat ke BRIC jadi menguat. Itu. Tetapi risikonya apakah sudah kita hitung? Maka kami dari Bright belum bisa mengambil kesimpulan, tetapi kesimpulan apa yang terbaik? Secara umum kami ingin mengatakan hubungan Indonesia dengan Cina ini cukup rentan di masa depan yang lebih bersifat risiko lebih tinggi di Indonesia. Maka keputusan harus diambil secara hati-hati dan beberapa bagian bukan keputusan di keseluruhan, tapi di detail. Apa yang kita perbolehkan untuk investasi, apa yang industri dan produk dalam negeri yang kita lindungi, bagaimana kita mengembangkan ekspor kita ke Cina, masa kita nggak bisa ekspor buah-buahan, misalnya sayur-sayuran ke Cina, masa kita impor saja, dan seterusnya. Mudah-mudahan kajian yang masih awal ya dari kita ya, ini masih perlu kami dalami, ini bisa bermanfaat. Demikian.